tentunya saya mohon maaf untuk terjemahannya di Puskesmas Pendidikan Kekurangan dan pas mohon maaf akhir kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku waktu saya silakan kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Boyci Heriani selaku Kepala Puskesmas beserta jajarannya dan ibu-ibu sekalian. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Perkenalkan dulu ya Bu, nama kakak saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulida Ismaul Nurhidayah bersama rekan saya Mbak Lutfi, Mbak Dinda, Mbak Faima dan Mas Doni. Saya di sini selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini di Puskesmas Turi. Agenda pada pagi hari ini adalah penyuluhan kesehatan tentang pencegahan anemia pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini tahu apa sih itu anemia? Oke, langsung saja. Dengan tujuan ini diharapkan ibu-ibu peserta penyuluhan dapat memahami tentang pencegahan anemia pada ibu hamil. Materi penyuluhan pada pagi hari ini meliputi yang pertama menjelaskan tentang pengertian anemia pada ibu hamil, yang kedua tentang tanda dan gejala anemia, dan yang ketiga penyebab anemia, yang keempat dampak anemia pada ibu hamil, yang kelima pencegahan anemia pada ibu hamil, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang diperhatikan saat pemberian tambah-tambah darah atau zat gizi. Penyuluhan pada pagi hari ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, sesi pembukaan selama kurang lebih 5 menit. Yang kedua, sesi penyampaian materi selama kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, sesi diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir yaitu sesi penutup. Sebelum kita memulai acara penyuluhan pada pagi hari ini, kita buka acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi kedua, sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Lutfia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktu kesibukannya pada hari ini. Saya izin menyampaikan materi ini. Pada hari ini saya mempunyai topik tentang pencegahan anemia pada ibu hamil. Langsung saja. Apa itu anemia pada ibu hamil? Jadi ibu-ibu, anemia adalah suatu kondisi tubuh yang ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Jadi anemia itu biasa dikenal dengan kekurangan sel darah merah ya ibu-ibu. Biasa ditandai dengan rendahnya Hb atau kadar hemoglobin yang dialami oleh ibu-ibu sendiri. Jadi hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu berfungsi untuk mengingat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Kekurangan oksigen dalam jaringan akan menyebabkan fungsi jaringan terganggu. Jadi ketika kadar Hb ibu itu turun, fungsi dari hemoglobin sendiri itu juga akan merendah, sehingga darah mengikat oksigen itu mengantarkannya ke seluruh tubuh itu kurang maksimal, sehingga membuat kerja dari organ bagian tubuh itu akan merasa terganggu, yang akan menyebabkan gejala kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Jadi ketika Hb rendah itu ibu-ibu akan merasakan lemas dalam beraktivitas. Kenapa kok aku itu beraktivitas sedikit itu kok gampang lemas ya? Dikit-dikit itu merasa kayak lemas, kayak capek gitu. Berarti itu ada Hb-nya itu bisa dimungkinkan rendah. Kemudian tanda dan gejala anemia sendiri ada 3, yaitu anemia ringan, ada anemia sedang, dan anemia berat. Anemia ringan ini pada tahap ini Hb-nya itu ada di angka 9 sampai 10. Umumnya penderita tidak mengalami gejala yang mencolok. Contohnya gejala yang timbul berupa mudah merasa lemah, letih, lesu, dan lemas setelah beraktivitas. Pada anemia ringan ini jika ibu-ibu dites Hb-nya di angka 9 sampai 10, maka dapat
mulai timbul gejala yang lebih nyata, misalnya berupa jantung terasa lebih sering berdebar, lebih sering merasa lelah dengan aktivitas biasa, sesak nafas, dan terlihat lebih pucat dari biasanya. Pada anemia sedang ini ibu, kadar HB ibu atau hemoglobin ibu berada di angka 6 sampai 7. Bisa dipastikan mengalami anemia sedang yang menimbulkan ibu mengalami aktivitas biasa itu merasa lelah, kemudian merasa sesak nafas, jantungnya itu merasa berdebar-debar. Aku kenapa ya kok deg-degan setelah melakukan aktivitas ini? Bisa dites HB-nya ternyata ada di angka 6 sampai 7. Ibu-ibu bisa hati-hati ya, karena itu sudah mengalami anemia di tahap sedang. Yang ketiga ada anemia berat. Ini anemianya itu berada di angka 8. Timbul gejala yang lebih berat berupa kelelahan yang berkepanjangan, menggigil, jantung berdebar cepat, pucat lebih nyata, sesak napas, nyeri bagian dada, dan gangguan fungsi organ lainnya. Ketika ibu mengalami anemia, HB-nya itu sudah ada di bawah angka 8. Dan itu bisa dianggap anemia berat. Bisa ditandai dengan biasanya itu terlihat pucat ya ibu. Terus kemudian itu cepat capek, terus jantungnya itu berdebar. Terus nyerinya itu bagian dada dan terasa sesak nafas. Ketika nafas itu kayak ada yang berat gitu. Kemudian ada penyebab anemia ibu-ibu. Apa sih penyebab anemia itu? Pada ibu hamil itu biasanya sering sekali mengalami anemia, sering sekali mengalami pusing, terus mual maupun muntah ini. Yang pertama itu ada kekurangan asupan zat besi, asam folat, vitamin B12 dan protein. Ketika ibu-ibu itu hamil itu kan ada reaksi mual maupun muntah ketika ada beberapa makanan yang bisa dikonsumsi gitu ya ibu-ibu, terutama kan yang amis-amis atau zat besi. Padahal sebenarnya kalau ya, pada saat hamil itu mengonsumsi makanan seperti itu sangat penting karena kan untuk menambah kadar zat besi itu tadi untuk supaya tidak terjadi anemia ataupun kekurangan sel darah merah itu sendiri. Yang ketiga ada pendarahan saat kehamilan. Pendarahan saat kehamilan itu biasa terjadi ya ibu. Makanya kalau sekarang itu programnya Kementerian Kesehatan itu kan ada wajib mengonsumsi tambah darah di pada remaja putri dan ibu kehamilan. Karena kan untuk mengantisipasi begitu banyaknya darah yang keluar saat menstruasi ataupun pendarahan saat kehamilan. Apalagi kan kalau pada saat melahirkan itu begitu banyak darah yang keluar itu tadi. Yang keempat penyakit faktor keturunan, penyakit thalassemia yang menyebabkan sel darah merah rusak. Faktor keturunan penyebab thalassemia yang menyebabkan sel darah merah rusak. Jadi anemia itu bisa disebabkan juga oleh faktor keturunan. Ada pola makan ibu hamil yang terganggu diakibatkan asam urat yang sering terjadi selama proses kehamilan. Nah ini juga berpengaruh ibu, bisa menjadi penyebab anemia, kurangnya zat besi, kurangnya asupan pada saat hamil itu sendiri. Karena kan sering terjadi reaksi mual maupun muntah ketika kita mengonsumsi makanan itu. Terus kemudian kayak males makan gitu kan, badannya tuh terasa lemas gitu, kayak kurang tenaga gitu. Nah itu bisa menjadi penyebab anemia ibu, seperti itu. Next mbak. Kemudian dampak anemia, apa sih resiko anemia? Resiko anemia itu yang pertama resiko komplikasi pendarahan yang meningkatkan resiko kematian ibu. Jadi pada resiko kekurangan sel darah merah itu juga menyebabkan kematian ibu. Meningkatkan resiko kematian itu pada saat ibu mengandung itu banyak banyak pantangan. Maksudnya itu banyak sekali penyakit yang bisa mengganggu itu sendiri karena ibu nggak menjaga, itu bisa berpengaruh pada janinnya ibu kandung. Terus kemudian menurunnya fungsi kekebalan tubuh sehingga mudah menderita penyakit infeksi. Ketika seseorang sudah mengalami anemia, itu akan menurunkan fungsi kekebalan ibu atau mengganggu sistem imunitas, sehingga kalau sudah menurunnya daya kebal pada tubuh, daya tahan tubuh sendiri itu akan mudah masuknya penyakit, apalagi anemia itu sendiri. Terus yang ketiga menghambat pertumbuhan janin, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah atau panjang badan bayi itu kurang, risiko sakit pada anemia bayi yang menyebabkan kematian, risiko stunting pada usia bayi dan anak usia kurang dari 2 tahun. Jadi anemia ini juga berbahaya bagi janin ya bu, bisa menghambat pertumbuhan janin pada saat lahir itu sendiri, bisa mengakibatkan bayi itu lahir dengan prematur karena kan ibu kekurangan darah itu sendiri ya. Terus kemudian berat badan lahir itu kurang dari normalnya, mungkin bisa kurang dari 3 kilo pada saat dilahirkan. Terus panjang badannya itu kurang dari normalnya, kemudian resiko sakit pada bayi, nanti bayinya bisa mengalami anemia juga. Terus kemudian resiko stunting atau kurangnya tinggi badan pada anak usia kurang dari 2 tahun. Dan jangka panjang terdampak pada menurunnya
pada ibu hamil, gimana sih caranya aku biar gak terkena anemia gitu ya Bu ya. Di situ kan di gambarnya itu ada tumpeng 4 pilar ya Bu ya, diperhatikan itu kan yang pertama ada pilar 1, mengonsumsi aneka ragam makanan yang beragam adalah berbagai makanan yang dikonsumsi dari beragam kelompok pangan seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Biasanya itu kan biasa dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kan sudah ganti dengan gizi seimbang ya Bu ya. Biasanya itu ada karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah. Kemudian ada pilar kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Penyakit infeksi adalah salah satu penyebab langsung status gizi yang kurang optimal. Jadi membiasakan hidup bersih itu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, sebelum makan maupun sesudah makan. Itu juga salah satu cara supaya kita itu tidak terkena penyakit maupun infeksi dari kontaminasi barang yang dipegang sehari-hari. Jika seseorang mengalami penyakit infeksi akan membutuhkan lebih banyak energi dan asupan gizi untuk melawan penyakit. Jadi untuk melawan penyakit itu kita juga membutuhkan asupan gizi yang pas dan seimbang, tidak kurang dan tidak lebih seperti itu. Kemudian ada pilar 3, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Jadi yang pilar ketiga itu ada olahraga yang kecil-kecil. Biasanya kan kalau ibu periksa dianjurkan untuk olahraga pagi gitu ya, menggerak-gerakkan tubuhnya supaya dedek bayinya itu masuk panggul gitu kan, bisa mempermudah jalan persalinan juga seperti itu. Nah itu sebenarnya itu jangan dianjurkan ya ibu melakukan aktivitas fisik kecil yang penting nggak terlalu berat, nggak seperti angkat dan sebagainya. Apalagi kan kalau udara pagi kan bagus itu untuk kesehatan ya, seperti itu. Yang keempat itu ada pilar 4, mempertahankan berat badan normal. Mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular. Jadi ketika ibu-ibu hamil itu tidak boleh memiliki badan yang terlalu berat, karena kan biasanya kan diukur ya setiap ibu kontrol itu kan dilihat dari berat badannya, oh ini sudah normal seperti itu. Pokoknya itu harus stabil, tidak boleh kurang juga. Kalau kurang kan malah kasihan bebeknya nanti, oh berarti ini gizinya perlu dipertanyakan kenapa kok berat badannya itu tidak bertambah, malah semakin berkurang setiap tambahnya usia kandungan seperti itu. Kemudian ada mengonsumsi suplemen zat besi selama 90 hari. Nah itu kan ada obat tambah darah ya Bu ya, itu kan dianjurkan oleh Kemenkes untuk dikonsumsi pada ibu hamil selama 90 hari. Suplemen gizi merupakan penambahan makanan dan zat gizi untuk mendukung pemenuhan kecukupan gizi. Suplemen gizi untuk ibu hamil diberikan dalam bentuk makanan tambahan dan tablet tambah darah. Kemudian pengobatan penyakit anemia. Jadi ibu kalau sudah mengalami tanda-tanda maupun gejala yang saya sebutkan tadi, ibu segera periksa ya. Kalau kontrol itu bilang ke bidan maupun dokternya, Mbak saya mengalami ini, terus ternyata dicek HP-nya oh anemia gitu kan, perlu diatasi, perlu diberi penanganan gitu. Pencegahan dan pengobatan anemia pada ibu hamil dan rematik dengan penyakit infeksi atau penyakit penyerta dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut, antara lain kekancingan, malaria, dan TBC. Biasanya ini ada pencegahannya untuk ibu-ibu. Biasanya kalau konsultasi itu akan diarahkan, ditanyai apa yang dirasakan selama kehamilan gitu kan. Biasanya ini pengobatan atau penyebab ini langsung dari bidannya ketika ibu konsultasi ya. Kemudian hindari aktivitas berikut seperti aktivitas fisik dan latihan fisik seperti membungkuk tanpa pegangan, jongkok lebih dari 90 derajat, mengejar dan melompat. Ini seperti yang saya katakan tadi Bu, melakukan aktivitas itu boleh tapi jangan yang terlalu berat karena kan ibu sedang mengandung ya. Jadi membungkuk tanpa pegangan itu kan bahaya untuk jadi kayak tekanan dari otot perut itu akan bertambah dan membuat kontraksi dini. Kemudian apa hal-hal yang diperhatikan saat pemberian obat tablet tambah darah. Jadi ketika mengonsumsi tablet tambah darah itu juga ada pantangan dan aturannya. Tablet tambah darah dikonsumsi setelah makan, perut tidak kosong, dan malam sebelum tidur untuk mengurangi gejala nyeri perih di ulu hati dan mual ataupun muntah. Tablet tambah darah itu kan kayak amis gitu, kan itu kan warna merah ya, seperti darah gitu. Jadi mungkin membuat mual, apalagi kalau ibu-ibu yang sering mual ketika mencium obat itu sendiri gitu. Tapi ini ada anjuran dikonsumsi setelah makan maupun sebelum tidur supaya mengurangi perihnya dari ulu hati maupun lambung itu. Kemudian yang kedua, menerapkan asupan makanan bergizi seimbang, kaya zat besi, cukup protein hewani, daging
kemudian vitamin dan tanin yang mengandung nitrogen besi, zat besi tidak bisa digunakan untuk membuat HB. Jadi kalau ketika ibu mengonsumsi tablet darah itu tidak boleh diimbangi dengan teh maupun kopi, harus pakai air putih. Karena apa? Karena kafein ini tadi akan mengikat zat besi sehingga zat besi tidak bisa membentuk kadar hemoglobin atau tidak bisa membuat HB, tidak bisa memperbaiki HB. Jadi percuma kalau minumnya pakai teh maupun kopi, tablet darah itu tadi tidak bisa bereaksi pada ibu itu. Kemudian tablet kalsium dosis yang tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi tingkat titik susu hewani umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus. Tablet kalsium yang tinggi ini tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil ya, karena dapat menurunkan beban zat besi di mukosa usus. Kemudian obat sakit mah yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi terhambat. Obat sakit mah itu dapat ibu hamil tadi tidak boleh terlalu banyak ya, karena bisa membuat penyerapan zat besi dari usus itu terhambat. Kemudian kan banyak mitosnya kalau mengonsumsi tablet tambah darah kok mesnya tambah deres. Kemudian ada lagi kalau ibu hamil itu membuat sembelit atau sebagainya. Itu sebenarnya cuma mitos ya ibu. Ketika kita mengonsumsi obat itu dengan dosis yang benar, dengan rute yang benar, itu nggak akan ada dampak apa-apa. Apalagi kan sudah dianjurkan oleh bidan sendiri gitu. Ini perlu mengonsumsi ini gitu. Aku loh kalau mengonsumsi obat ini kok tambah mual, nggak mau minum gitu. Jangan seperti itu ibu-ibu, karena kan kita itu sudah ditentukan dosisnya. Dokter ataupun bidan itu sudah mengerti apa tubuh kita itu mampu menerima dosis seperti apa, seberapa itu sudah mengerti apa yang kita rasakan seperti itu ibu. Yes. Jadi seperti itu ibu-ibu anemia dari penjelasan sedikit dari saya. Mungkin ibu-ibu ada yang kurang paham, kurang mengerti antara gejala penyebab maupun dampak dari anemia, bisa ditanyakan pada sesi ini Bu. Baik, terima kasih ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lutfi yang sudah memberikan materi penyuluhan pada bagian selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik ibu-ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau belum paham mengenai materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya, ada yang belum jelas? Ibu siapa ya? Ada yang disarankan minum sampai tambah darah, ada yang mengajukan
dan berperan dalam pembentukan sel darah merah dan materi genetik. Sebenarnya fungsinya itu sama Bu. Obat tambah darah itu kan mencegah anemia. Kemudian asam folat itu kan memiliki manfaat itu mencegah dan mengatasi anemia juga. Jadi sama. Jadi kalau ketika ibu bertanya tentang fungsinya asam folat dan tambah darah itu sebenarnya fungsinya sama, cuma dalam penganjuran pemberian obatnya itu bisa dikonsultasikan ke bidan maupun dokter seperti itu. Apa ada fungsi lain untuk asam folat? Asam folat itu fungsi lainnya mengurangi prematur dan bayi terlahir dengan berat badan rendah, mencegah bayi mengalami cacat. Sama Bu, sama seperti tambah darah tadi. Cuma kan kandungan asam folat itu Tambah darah itu juga manfaatnya mungkin buat menjaga kesehatan. kalau tambah darah itu suplemen yang mencegah sih Bu, lebih mencegah bukan mengatasi. Ya. Kalau ibu dianjurkannya seperti apa? Disuruh mengonsumsi dalam satu waktu atau gimana? Sebenarnya fungsinya itu sama ya, guys. Yang penting ibu itu mengonsumsinya itu sesuai dengan apa yang dianjurkan. Jadi itu tadi ibunya sudah menderita anemia ringan ya, 10,7 itu masuk anemia ringan. Oh iya, normalnya 12 Bu, seperti yang dikatakan ibu tadi kan ini ya, pada tahap ini 9 sampai 10 ini bisa dikatakan anemia ringan, sedang itu 6 sampai 9. Anemia yang paling berat itu di bawah 8 atau 8 ini sudah kategori anemia berat seperti itu. Kalau anemia itu kan biasanya gejalanya ngantuk. Kalau misalnya nanti minum tambah darah bisa buat jalan. Apakah itu kenapa? Kalau tablet tambah darah kan cuma kayak mencegah gitu Bu, mencegah supaya nggak terjadinya anemia. Kalau ngantuk itu bisa karena penyebab lain ya, mungkin karena kecapean gitu kan, bisa dikit-dikit ngantuk seperti itu. Sebenarnya tablet tambah darah nggak mencegah ngantuk seperti itu. Jadi asam folat itu vitamin B yang larut dalam air dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Asam folat juga dikenal sebagai vitamin B9 ya Bu. Jadi namanya itu istilahnya itu berbeda dengan tablet tambah darah. Kalau tablet tambah darah kan kayak fungsinya itu suplemen untuk menambahkan sel darah merah itu. Gimana Ibu, apa sudah bisa diterima? Pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup acara penyuluhan pada pagi hari ini ya Bu. Sebelum saya tutup acara penyuluhan pada pagi hari ini, saya mewakili teman-teman saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Puskesmas Turi dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu dan tempat untuk penyuluhan pada pagi hari ini.